Lalu tahap kedua adalah initial thinking. Sekiranya ada 4 tahap yang saya bisa bayangkan untuk masalah ini. Pertama, kan kita bicara soal energi sebelumnya. Bagaimana karbon dioksida yang sudah tidak bisa dipakai ini kita ubah bentuknya menjadi suatu bahan bakar yang memiliki energi. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya energi terbarukan yang dapat dikonversi untuk membentuk energi kimia dalam cairan bahan bakar tersebut. Salah satu energi terbarukan yang paling mudah di sumber yang kita temukan itu adalah listrik. Sebenarnya bukan energinya bukan dari listrik itu sendiri, tapi listrik ini adalah suatu bentuk energi yang cukup fleksibel. Dia mampu menyimpan energi dari bentuk-bentuk lainnya. Ini contohnya kayak di gambar ini ada kincir angin. Dia mampu memanfaatkan energi gerak dari angin ini menggerakkan baling-baling, memutar itu magnet-magnet di alternator pada generator itu untuk menghasilkan listrik AC. Nanti bisa dikonversi ke listrik DC dan disimpan di baterai, dan baterai ini bisa digunakan untuk hal-hal lain. Nah itu dia. Dan pada kasus ini berhubungan dengan tahap kedua, energi yang telah disimpan dari ini pembangkit listrik sebelumnya itu akan dibuat untuk melakukan elektrolisis. Nah, ini yang terkait dengan peneliti berhasil sebelumnya yang mengenai teknologi carbon capture yang dilakukan. Dia itu selain menangkap karbon, dia mencampurkan karbon itu dengan hidrogen untuk mengubahnya menjadi alkana. Nah, jadi tapi untuk hidrogen itu kan sumber paling melimpahnya itu adalah air. Sedangkan air ini untuk menjadi hidrogen murni, dia perlu suatu energi. Nah, kan ini membutuhkan reaksi kimia endogen untuk membentuk suatu bahan bakar itu dari bahan material sisa yang tidak terpakai tadi, kan diperlukan adanya energi. Nah, reaksi kimia endogen itu kan ada reaksi menyerap energi. Seperti yang kita lihat dari persamaan kimia hidrogen ini, itu perubahan entalpinya positif, berarti dia reaksi kimianya endogen menyerap energi. Dan hidrogen ini sebenarnya dia entalpinya itu termasuk perubahan entalpinya itu termasuk yang paling besar di antara senyawa-senyawa energi lainnya. Tapi kita tidak membicarakan hidrogen untuk saat ini karena kita bicarakan tentang e-fuels yang bisa digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang ada sekarang. Nah, jadi setelah hidrogennya didapat dari proses elektrolisis menggunakan listrik sebelumnya, itu nanti akan direaksikan dalam proses Fischer-Tropsch ini untuk membentuk suatu senyawa alkana. Ini persamaannya di bawah. Jadi dari hidrogen dan senyawa karbon ini, karbon oksida ini akan dicampur dan diproses secara kimia melalui proses Fischer-Tropsch ini untuk menghasilkan alkana dan juga air, hidrogen oksida. Hidrogen oksida lebih tepatnya. Nah, tapi bisa kita lihat dia reaksi entalpinya negatif. Itu proses eksoterm melepaskan energi. Mengapa demikian? Karena sebelumnya yang saya tentukan reaksi kimia endogen dari pembentukan hidrogen ini nih, elektrosisnya itu dia menyerap energinya lebih besar. Jadi nantinya saya ini baru bisa dihitung net energi perubahan energi yang masuk ke cairan kimianya itu berapa. Lalu tahap ketiga ini yaitu pemanfaatan langsung CO2 dan H2 dari elektrolisis ini. Seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan, dia kan dihidrogenasi lalu menjadi alkana. Nah ini sayang ini masih dalam tahap awal penelitian. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan, ini kan penelitiannya sempat terbang kali untuk berdekade-dekade yang sebelumnya. Dan baru-baru ini aja muncul karena masalah iklim. Jadi karena itu dia fasilitas itu masih kurang mumpuni. Contohnya pembangkit listrik mengubah CO2 menjadi CO untuk meniru komposisi syngas dari pembangkit ini, FT Fischer-Tropsch ini, masih memanfaatkan batu bara atau bahan bakar natural gas tradisional. Jadi kalau nanti di total ini, itu dia pengurangan emisi karbon itu tidak terlalu besar karena dia membutuhkan melepaskan ini kan pembangkit listrik batu bara dia emisinya besar ya. Jadi justru dia menghasilkan emisi untuk menghasilkan bahan bakar terbarukan. Jadi ya sia-sia aja sih. Nah,
Oleh karena itu, pergeseran CO2 itu dapat dilakukan dalam teknologi yang lebih baru. Salah satunya adalah reaktor perpindahan gas air terbalik (RWGS) atau koelektrolisis, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa pembangkit listrik percontohan zaman sekarang ini. Nah, lalu tahap keempat adalah setelah senyawa bahan bakar terbentuk, kan ini bahan bakar ini masih berupa senyawa alkana nih. Dia perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk seperti mencampurkan senyawa hidrokarbon berbeda ini untuk menjadikannya bahan bakar yang bisa dipakai kayak bensin, diesel. Kan bensin itu dia senyawanya C8H18 atau oktana dominannya. Tapi juga ada campuran bahan bakar lainnya, hidrokarbon lainnya kayak naptalena dan juga benzena. Karena kan bensin itu sebenarnya campuran, dia bukan senyawa independen. Belum lagi kan bensin ini kan juga ada kayak oktannya. Itu dia biasanya dicampur dengan bahan-bahan aditif lainnya kayak misalnya ini TL untuk memperlambat pembakaran bahan bakar, dan juga misalnya kayak toluena untuk bisa ini meningkatkan oktannya bensin itu. Meskipun tidak terlalu besar sih, kan ada senyawa lagi yang lebih bagus dari toluen untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Nah, apalagi diesel kan setana C16H34. Nah, dia pastinya perlu bahan aditif yang mungkin bahkan lebih rumit dari bensin. Oleh karena itu, nantinya juga masih ada pengolahan lebih lanjut sebelum bisa dipakai di bahan bakar sebagai bahan bakar kendaraan konvensional.